pertama yang terhormat Bapak Wikan Sakarinto PhD selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek RI yang akan segera bergabung sebentar lagi. Yang kami hormati Bapak Dr. Beni Bandana Jaya, STMT, selaku Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemdikbudristek RI. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono, selaku Dekan Sekolah Vokasi UGM, beserta seluruh jajaran pimpinan Sekolah Vokasi UGM, jajaran Ketua Departemen di lingkungan Sekolah Vokasi UGM. Yang kami hormati Bapak Uus Brajawijaya, STMT PhD, selaku Direktur Politeknik Negeri Batam, dan juga seluruh jajaran pimpinan di Politeknik Negeri Batam. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto STMSC IPU, selaku Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Dan yang kami hormati Bapak Andre Rashid, selaku Direktur PT Markija Berdaya Bersama, serta Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara seremoni penandatanganan MOU antara PT Markija Berdaya Bersama dengan Sekolah Vokasi UGM dan juga Politeknik Negeri Batam. Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berbahagia sekali pada siang hari ini karena pelaksanaan seremoni penandatanganan MOU dilaksanakan secara bersamaan antara PT Markija Berdaya dan juga Sekolah Vokasi UGM serta Politeknik Negeri Batam, serta dihadiri dan juga disaksikan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek RI, Bapak Wikan Sakarinto, PhD. Adapun tujuan dari penandatanganan MOU ini dibuat dalam rangka kerjasama pengembangan kompetensi dan juga peningkatan kualitas sumber daya dari mahasiswa dengan lingkup kerjasama penempatan magang bagi mahasiswa baik dari Sekolah Vokasi UGM dan juga Politeknik Negeri Batam. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama, marilah acara akan dimulai dengan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Andre Rashid, selaku Direktur PT Markija Berdaya Bersama. Kepada Bapak Andre Rashid, kami persilakan. Terima kasih, Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek RI. Yang saya hormati Pak Beni Naja, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Yang saya hormati Bapak Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi UGM. Yang saya hormati Bapak Uus, Direktur Politeknik Negeri Batam. Dan yang saya hormati mentor saya, Bapak Heru Dewanto, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Serta yang saya hormati juga para tamu undangan, ketua pengurus, dosen, hadirin sekalian, saudara-saudari dan sahabat-sahabat sekalian. Mohon izin karena saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dapat melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara Markija Berdaya dengan Sekolah Vokasi UGM dan Politeknik Negeri Batam. Inisiatif yang kita bergotong royong bersama ini adalah suatu inisiatif baru dalam skop pendidikan vokasi dan training yang memberikan mutual benefit terhadap kedua negara, yaitu Indonesia dan Hungary. Di mana suatu transfer of knowledge itu suatu transfer of knowledge dan transfer of skills dapat terjadi untuk para pelajar kita, dan juga international experience yang memberikan sense terhadap globalisasi yang akan terus makin memarak ke depannya. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat kita terdapat
500 aplikan pada saat itu yang mendaftar dalam program kita. Program pertama kita yaitu magang ke perusahaan bernama Gametech dan Biofungi. Dari 500 aplikan tersebut, 50 peserta magang yang terpilih untuk berangkat ke Hungaria. Itu terdiri dari 5 pilot fitters, 5 pilot welders, 20 experienced fitters, dan 20 machine pickers and compost production workers. Dan hebatnya 50% dari peserta tersebut adalah mahasiswa dan alumni dari Sekolah Vokasi UGM dan Politeknik Negeri Batam. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agus beserta jajaran di Sekolah Vokasi UGM dan Pak Uuf beserta jajaran di Politeknik Negeri Batam atas partisipasinya dalam batch pertama program ini. Dan tentunya pada Pak Wikan beserta jajaran Direktorat Pendidikan Vokasi atas support terhadap program kami. Yang pasti Bapak-Bapak pasti bangga sekali dengan pencapaian mahasiswa dan alumninya. Sebagai informasi saat ini ya, kami sedang dalam proses lagi untuk bekerja sama untuk membesarkan program yang ada, di mana kita sedang menjalin kerjasama dengan 10 perusahaan baru dari Hongaria. Di samping itu juga perusahaan Gametech dan Biofungi berencana untuk menambah peserta magang baru. Jadi pada saat ini kami sudah membuka rekrutmen baru dan juga sedang melakukan proses interview untuk rencananya memberangkatkan para pelajar kita ini ke Hungaria pada kuartal 1 tahun 2022. Dan alhamdulillah selama tahun 2021 juga jumlah aplikan tadi yang sebenarnya total yang sudah mendaftar itu 1.000. Jadi udah double dari yang Gametech dan juga Biofungi sebelumnya. Jadi ini sebenarnya memberikan signal kalau antusiasmenya juga dari para mahasiswa dan lulusan politeknik juga sangat tinggi untuk mereka mencari ilmu baru, untuk mereka mendapatkan pengalaman baru juga, dan mendapatkan sertifikasi magang dari perusahaan internasional dan juga serta juga kredit akademis dari PII yang juga disertai dengan gaji dan fasilitas penunjang yang baik. Saya sangat bangga karena pelajar Indonesia mengerti bahwa if you want to reach success, you must get out of your comfort zone. Melalui program magang Markija ke Hungary dan melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, harapan kami kualitas pendidikan vokasi baik mahasiswa dan alumni akan semakin baik, semakin banyak peminatnya. Sehingga target pemerintah untuk mendorong pendidikan vokasi menjadi alternatif pendidikan akademis sukses terlaksana. Yang saya izin untuk meminta dari Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudara dan teman-teman, itu untuk kita bersama berkolaborasi lebih erat lagi ke depannya. Karena target tersebut hanya bisa tercapai apabila kita hold true terhadap value yang sangat Indonesia, yaitu gotong royong. Mungkin demikian dari saya, itu saja. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andre Rasjid untuk kata sambutannya. Baik, acara akan dilanjutkan dengan sambutan selanjutnya yang akan disampaikan dari Politeknik Negeri Batam kepada Bapak Uuf Brajawidakta, STMT PhD. Kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan Pak Dirjen kita, Mas Wikan Sakarinto, Pak Beni, selaku Direktur Akademik PTV, Pak Dekan, SV UGM, Prof. Agus, Pak Andre Rasjid, dan Pak Hadid dari Markija, serta yang guru kami Pak Heru Dewanto, serta Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, kita bisa diberi kesehatan. Hanya saja mohon maaf ini nanti kalau putus-putus, mohon dimaklumi karena lagi di jalan ini Pak.
Politeknik Negeri Batam bersyukur Pak dimasukkan dan diajak kerjasama untuk program penyelenggaraan magang ke Hungaria. Kebetulan kita ngirim 7 welder dan 1 fitter untuk ke program ke Hungaria ini. Memang ini program awal, semuanya masih belum tahu, masih agak takut-takut sedikit. Tapi alhamdulillah kemarin Pak Beni dan Mas Wikan mengirim saya ke Hungaria dan saya melihat sendiri kondisi anak-anak di Hungaria, mereka happy, pihak industrinya juga happy. Saya lihat Pak Wikam juga happy untuk terkait pelaksanaan program ini. Dari kami juga happy, anak-anaknya happy, termasuk saudara-saudaranya juga happy juga terkait misalnya ada seseorang yang lagi posting di grup, kemudian menyebut, oh itu ponaan saya Pak Uuf, kami senang ponaan saya dikirim ke Hungaria. Jadi bottom line saya menyimpulkan semuanya happy Pak. Jadi tidak ada alasan untuk memberhentikan program ini, dan saya sepakat dengan Pak Andre tadi bahwa mestinya ini kita tingkatkan, dan ini terkonfirmasi juga Pak dari waktu kami menghadap ke Pak Duta Besar Indonesia untuk Hungari di Budapest. Beliau berpesan kalau bisa tahun depan ada 1.000 orang yang masuk ke Hungari untuk atas nama program ini, karena memang ekonomi Hungari lagi tumbuh, investasi banyak masuk dari Eropa Barat, sementara SDM masih terbatas, sehingga kesempatan kita Indonesia untuk memanfaatkan peluang tersebut saya pikir luar biasa. Tentu saja masih banyak ketidaktahuan dan mungkin keraguan-raguan, tapi yang kami lihat ini adalah satu peluang yang luar biasa, dan Politeknik Negeri Batam insya Allah akan terus join dengan program ini, dan mudah-mudahan hal yang sama juga terjadi di kampus-kampus yang lain. Dan saya pikir ini program yang baik sebagai mungkin salah satu alternatif pintu masuk ke Eropa Barat. Itu saja Pak, Bu, Mbak Sinta, makasih atas kesempatannya. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Uuf Bradjawidagda selaku Direktur Politeknik Negeri Batam. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Sekolah Vokasi UGM kepada Bapak Dr. Ing Agus Mariono. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama Pak Dirjen, Pak Dr. Wikan Sakarindo yang sangat-sangat kami banggakan, kami hormati, terima kasih atas segala upayanya sehingga kita sekolah vokasi di mana-mana dan politeknik bergerak semua, termasuk kita berusaha untuk mengirimkan magang ke luar negeri. Terima kasih Pak Dirjen. Juga yang saya hormati Pak Beni Bandanajaya yang luar biasa aktif sekali menggerakkan kita, mengundang, mengajak bicara dengan sangat sabar tapi intens, luar biasa. Terima kasih Pak Beni. Dan juga tadi Pak Andri Rashid, masih muda, cakap. Saya tulis tadi quote-quote-nya, gotong royong, kemudian escape from comfort zone, kemudian kualitas pendidikan dan lain-lain. Terima kasih Pak Andri, yang luar biasa kita bekerja sama, dan teman saya yang sangat luar biasa Pak Heru Dewanto. Ketika saya diundang Pak Paripurna, langsung saya ikut ya, mendengarkan dari PII yang berhasil membakar kita semuanya untuk berpikir berbeda, ya, tidak hanya magang dalam negeri tapi juga luar negeri. Ini suatu yang sangat-sangat baik sekali. Dan juga teman-teman semuanya yang tidak saya sebutkan di sini, ada Bu Endang ya dari kami ya, ada Bu Endang, ada Pak Leo, para wakil dekan yang juga hadir, dan para ketua program studi dan ketua departemen yang sudah hadir di sini, dan tak lupa Pak Uuf Bradjawidagda, teman saya, Pak Prof. Uuf ini luar biasa juga. Gerakannya di Batam, saya meskipun jauh di sana, tapi luar biasa, selalu kita dengarkan dan selalu ada. Terima kasih sekali.
waktu saya diajak bicara mengenai kerjasama mengirimkan magang itu dan ke Hungaria, ketika teman-teman masih kok ke Hungaria ya, kok nggak ke Jerman ya, saya langsung setuju Pak Heru, Pak Dirjen, karena saya pernah ke Hungaria. Saya waktu sekolah di Jerman, saya naik kereta dari Jerman, dari Karlsruhe, München, ke nyebrang Austria, terus langsung ke Hungaria. Di sana 1 minggu saya pas conference. Dan saya melihat teman-teman kita dari Asia banyak ya, dari Vietnam yang banyak sekolah di sana. Ya, saya makan di Mensa atau di kantinnya ketemu banyak teman-teman dari Vietnam. Ya, dari dulu yang bagian timur ya, itu banyak sekali dan saya mikir oh ini orang Hungaria ini sudah sangat familiar dengan teman-teman dari Asia, dari Indochina banyak sekali ya. Saya kira itu satu kemudahan bagi asimilasi, bagi sosialisasi teman-teman Indonesia ke sana dan mereka sudah tahu tentang budaya Asia Tenggara juga. Itu satu. Yang kedua bahwa ya negaranya memang cantik sekali, ya bagus, dilalui oleh sungai, karena saya orang ahli sungai, saya tahu tentang sungai Danube atau Donau dalam bahasa Jerman, sangat cantik, indah sekali. Ada 2 bagian Hungaria, itu bagian yang memang belum develop, ya, yang masih ada sisa-sisa blok timur dan sebagian sudah develop di blok barat. Tapi rasa sosialnya masih tinggi dibandingkan saya kira negara-negara yang sudah lama majunya gitu ya. Ya Pak Uf juga merasakan itu sebetulnya di sana ya. Bahasanya, tapi bahasanya lain tuh, bahasa Hungaria itu adalah bahasa yang dulu mungkin diambil dari Skandinavia masuk ke sana. Sehingga itu menjadi bagian saya langsung setuju, apalagi memang sekolah vokasi merasa mendapatkan teman, karena kita juga merencanakan kalau Bu Endang minta 30% Pak Agus, atau saya yang minta ya, 30% mahasiswa sekolah vokasi itu bisa ke luar negeri, tidak hanya ke Hungaria, tapi juga ke negara-negara lain. Sudah kita mencoba dibantu oleh Diksi, mencoba membuat skenario-skenario ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, juga mungkin ke Brunei, kemudian ke Singapura, ke Belanda, ke Jerman, kemana-mana yang kira-kira kita bisa mengirimkan dengan maksud supaya anak-anak muda kita, tadi disampaikan Mas Andri Rashid, globalisasi itu tidak ketinggalan, tidak hanya menjadi penonton perhelatan global, tapi juga menjadi pemain perhelatan global yang compete, yang nantinya kalau misalnya tetap di sana baik, kalau pulang juga juga baik juga untuk mengembangkan Indonesia. Nah, kami merasa beruntung sekali juga pada batch pertama ini kita ada 21 mahasiswa yang ke Hungaria, itu juga langsung menaikkan pamor sekolah vokasi di mata anak-anak mahasiswa SMK, SMA, untuk lebih percaya lagi bahwa kita telah mengirimkan ke sana. Di UGM pun juga mendapat apresiasi bahwa kita telah berhasil mengirimkan mahasiswa kita magang di luar negeri. Tentu saja itu semua karena berkat kerjasama Pak Heru, Pak Wikan, Pak Beni, dan juga Pak Andri Rashid dan Kedutaan Besar di Hungaria. Ke depan Bapak-Ibu sekalian, kita ingin juga melakukan hal yang sama di samping bersama-sama dengan PT Markija Berjaya bersama, juga dengan Persatuan Insinyur Indonesia juga melakukan hal-hal yang lain dengan Diksi supaya cita-cita kita mengirimkan 30% mahasiswa kita per tahun itu akan tercapai di sana, tercapai. Dan yang terakhir, kita nanti setelah mahasiswa settle di sana, kita ingin berhubungan dengan mereka secara daring, secara rutin, 2 bulan sekali Bu Endang nanti, supaya mahasiswa kita yang sedang magang menceritakan kepada mahasiswa yang lain yang ada di Indonesia secara daring, sehingga ada komunikasi yang intensif. Kalau nanti mahasiswa-mahasiswa adik kelasnya ingin ikut kompetisi magang di luar negeri, bisa sudah mendapatkan gambaran-gambaran yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan dari Sekolah Vokasi. Intinya kita sangat menyambut gembira sekali dan berterima kasih sekali atas seluruh upaya seluruh pihak, Diksi, Pak Wikan Sakarinto, bekas
mantan dekan kami yang sangat kami cintai, yang selalu membantu kami semuanya untuk tetap berkembang dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dekan Sekolah Vokasi UGM, Dr. Ing Agus Mariono. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek RI, sebelumnya marilah kita bersama-sama juga untuk mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto selaku Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Kepada Bapak Heru Dewanto kami persilakan. Terima kasih Saudara pembawa acara. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Vokasi Pak Wikan, Pak Direktur Pak Beni, kemudian Dekan Sekolah Vokasi UGM, Pak Agus, dan juga Direktur Poli Batam, Pak Uuf, Pak Andri Rashid, Mas Hadid, dan seluruh teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya harus menyampaikan terima kasih ya kepada khususnya teman-teman dari Sekolah Vokasi UGM dan Politeknik Batam, karena kedua sekolah vokasi ini adalah yang pertama-tama involve di dalam inisiatif program magang ke Hungaria ini. Ya, tanpa dukungan penuh dari kedua institusi ini, program ini mungkin tidak akan selancar sekarang. Seperti diketahui, program ini ditujukan untuk ya pertama-tama meningkatkan kualitas dari pendidikan vokasi yang ada di Indonesia untuk mendapatkan exposure internasional sekaligus juga exposure industri kelas Eropa sedikitnya. Nah, kemudian landasan utama dari program ini yang pertama adalah ada landasan akademik yang memastikan bahwa program magang ini adalah bagian dari pendidikan di sekolah vokasi maupun di politeknik yang bersangkutan, sehingga menjadi bagian dari kurikulum yang ada. Landasan yang kedua adalah program ini berdasarkan hukum ekonomi yang paling prinsip, yaitu supply and demand. Nah, dengan landasan kedua hukum ini, kita berharap program ini benar-benar bisa berkelanjutan, bisa sustainable. Kalau program ini berjalan terus ke depannya, maka kelas pendidikan vokasi ini akan meningkat. Kenapa? Karena pendidikan vokasi di Indonesia kemudian akan blended dengan magang ke Eropa. Nah, ini akan membuat apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk menjadikan pendidikan vokasi sebagai alternatif terhadap pendidikan akademik, itu akan menjadi realita. Nah, tugas kami di sini adalah mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ikhtiar-ikhtiar membuat pendidikan vokasi sebagai alternatif terhadap pendidikan akademik. Sehingga anak-anak muda sekarang tidak melulu memfokuskan diri untuk mengejar-ngejar pendidikan akademik. Nah, tahapan pertama, yaitu tahapan awal dari semua ikhtiar, itu adalah tahapan yang paling sulit. Karena itulah maka tadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, khususnya Poli Batam dan Sekolah Vokasi UGM, sebagai backbone di dalam upaya inisiasi awal program ini. Dan tentu saja dukungan dari Pak Dekan, Pak Dirjen kita, Pak Wikan, itu juga menjadi sangat krusial di dalam tahapan awal dari inisiasi program ini. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mendengar laporan dari Pak Uuf yang sudah secara khusus dikirim oleh Pak Dirjen ke Hungaria, menyaksikan sendiri bagaimana kinerja dari mahasiswa kita dan lulusan dari program vokasi ini, sekaligus juga bagaimana reaksi industri di mana mereka bekerja. Nah, tadi kita dengar semuanya happy. Semua pihak happy, dan itu menunjukkan bahwa paling tidak di tahapan awal ini
kita sudah melewati dengan baik. Nah, tentu saja berikutnya adalah bagaimana kita sampai kepada tahapan berikutnya, yaitu memperluas jangkauan dari program ini. Ya, pertama-tama tentu saja jangkauan terhadap pasar industri yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memperluas supply base dari mahasiswa vokasi dan politeknik yang ada di Indonesia. Untuk kedua effort tersebut, ya, yang pertama untuk memperluas jangkauan pasar industri yang ada di sana, kita sudah melangkah lebih jauh lagi, yaitu dengan membuka, kalau boleh saya katakan, membuka operasi untuk memperluas jaringan industri yang ada di sana. Tidak hanya di Hungari, tapi juga kita akan melihat peluangnya di Eropa Tengah, bahkan sampai ke Eropa Barat nantinya. Dan upaya-upaya itu sudah dilakukan sejak sekarang. Di sisi supply base, kita akan mempersiapkan platform digital yang akan di-launch dalam waktu segera. Ya, dan Januari nanti akan kita launch. Kita akan luncurkan. Nah, supply base ini akan menjadi basis di mana seluruh mahasiswa vokasi dan lulusannya bisa menjadi anggota dari platform digital ini. Ya, dengan demikian nanti proses berikutnya bisa menjadi sangat lebih mudah dan lebih efisien. Nah, itu adalah langkah-langkah kita depan. Nah, tadi di awal diskusi sebelum acara resmi dimulai, saya juga sudah mendiskusikan sedikit dengan Pak Agus bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia ini bisa disejajarkan nantinya, ya, supaya satu level, sehingga nanti pada saat kita kirim mahasiswa ke Eropa ini tidak banyak kesenjangan antara satu sekolah vokasi dengan sekolah yang lain. Sampai titik ini, mahasiswa dan lulusan dari sekolah vokasi yang kita kirimkan ke Eropa, responnya semua tadi happy-happy seperti Pak Uf bilang. Nah, kita harapkan ke depannya juga akan tetap happy-happy seterusnya. Jadi, saya rasa itu ya, kita sudah melewati tahapan awal, dan kita harus siap mempersiapkan diri untuk masuk ke tahapan berikutnya. Ya, supaya magnitude dari program ini bisa mencapai critical mass, sehingga benar-benar bisa menjadi salah satu faktor utama di dalam meningkatkan marwah dari pendidikan vokasi di Indonesia dengan exposure internasional, dengan exposure industri kelas Eropa atau kelas dunia. Saya perlu sedikit mengkoreksi tadi mengenai Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi kurang dari 1 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan Kongres PII, ya. Jadi kita sudah memiliki Ketua Umum PII baru. Tentu saja saya tetap bisa mewakili PII karena selaku inisiator dari program ini. Posisi saya berikutnya adalah Ketua dan Pakar di Persatuan Insinyur Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wikan selaku Dirjen yang senantiasa mendukung acara kita. Dan Pak Wikan, rencananya mudah-mudahan ini jadi Pak Wikan, ya. Pak Wikan bisa ikut mengantar batch berikutnya ke Hungari, ya. Dan dengan senang hati saya akan mengawal Pak Wikan nanti kalau kita ke Hungari untuk batch berikutnya. Nah, berikutnya juga terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Uuf, ya, yang selalu mendukung program ini sejak awal. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heru Dewanto dari Persatuan Insinyur Indonesia atau PII atas kata sambutannya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara kita lanjutkan dengan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Wikan Sakarinto PhD selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek RI. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wikan Sakarinto untuk berkenan memberikan kata sambutan. Kami persilahkan Pak Wikan. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hormat untuk Ibu dan Bapak semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekali lagi perkenankan saya menyampaikan salam hormat pada Direktur Utama PT Markia Berdaya Bersama, Bapak Bence Stoma
Smatovic, beserta jajarannya, Direktur Marga Berjaya bersama Bapak Andre Rashid, Pak Heru, mentor dan supporter yang luar biasa bagi vokasi ini. Terima kasih ini atas mentoringnya dan bimbingannya selalu. Pak Agus, Pak Dekan Vokasi UGM, Pak Uuf, Pak Direktur Politeknik Negeri Batam yang ikut mengantarkan batch pertama, yang benar-benar membuktikan bahwa seeing is believing. Yang tadi juga menyebutkan kesaksian atau testimoni dari keluarga atau mungkin tante mahasiswa kita yang di Hungaria merasa bahagia. Jadi semuanya merasa bangga dan bahagia, sungguh merupakan informasi yang sangat membuat kita semakin termotivasi ini untuk meningkatkan lebih mencapai critical mass lagi seperti yang diharapkan Pak Heru. Ibu dan Bapak yang saya hormati semuanya, di sini juga ada tim kerjasama internasional vokasi ya, diwakili Bu Endang dan mungkin oleh Pak Agus Win. Jadi poinnya gini, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas batch pertama yang telah terkirim, tidak hanya dikirim tapi juga dipersiapkan dengan baik, kemudian juga di deploy dengan upaya yang terbaik. Kemudian kebetulan Pak Uf ikut ke sana sampai ke dormitorinya, sampai ke tempat kerjanya. Ada 2 perusahaan di Gemtek ya kalau nggak salah namanya ya. Sama yang satunya produk agroteknologi. Kemudian dicek betul kehidupannya dan memang saya melihat satu potensi yang luar biasa yang tadinya ketika pertama kali saya mendengar, karena saya belum pernah ke Hungaria dan saya juga belum pernah terbayang ini, dalam bayangan saya adalah why not kita perdalam. Kalau Pak Agus Mariono mungkin langsung tangkap saja, sikat saja. Kalau persepsi kami, why not, ini peluang yang harus diperdalam dengan upaya yang terbaik. Ternyata memang alhamdulillah dan bismillah tentunya untuk kedepannya, batch pertama ini menciptakan harapan besar. Yang kedua, saya ingin to the point saja. Di sini ada Pak Agus Win, ada Bu Endang juga ya, dari tim kerjasama internasional Diksi. Ini kan akan ada pengiriman batch kedua ini insya Allah ke perusahaan yang sama dan mungkin perusahaan yang berbeda juga ya Pak Heru, insya Allah, atau Pak Andri. Ada yang sama, ada juga yang baru nantinya Pak. Ya, perusahaan baru juga Pak ke depannya. Ya baik. Dan dari video-video testimoni yang kemarin dikirim oleh Pak Uf, tidak hanya testimoni anak-anak, tetapi juga Pak Dubes yang mentargetkan 1.000 kalau nggak salah. Kita bisa segera kirim ke sana. Ini kan satu peluang, peluang yang benar-benar konkret yang harus kita kejar secara optimal. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, pengiriman pertama kemarin itu sebenarnya sudah bagus sekali ya, dalam konteks itu benar-benar organik. Mahasiswa kita belajar di pendidikan vokasi, memerlukan pembelajaran praktek dalam bentuk magang, dan kebetulan luar negeri, dan perusahaan yang membutuhkan itu ada konkret, kebetulan di Hungaria, dan setelah berangkat semuanya alhamdulillah baik-baik saja. Jadi ini benar-benar salah satu karakter ciri khas pendidikan vokasi yang sebenarnya sudah semestinya ini terjadi. Dan kebetulan oleh Pak Heru dan Bapak Ibu di PII ini diinisiasi dan kita kerjasamakan. Nah, dalam hal ini kami mengucapkan apresiasi. Nah, kita melihat di Mas Menteri juga menggalang apa yang dinamakan Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memungkinkan secara regulasi keberadaan anak-anak kita di Hungaria bagi yang masih mahasiswa itu bisa diakui per semester 20 SKS. Maksimum bisa 3 semester. Maksimum bisa 3 semester. Mungkin kalau taruh kata 1 tahun terakhir dengan Merdeka Belajar,
kemudian plus 1 tahun itu sebagai lulusan perguruan tinggi vokasi yang meneruskan program magang, bisa saja seperti itu. Nah, namun ada poin yang lain, ini ada Bu Endang dan Pak Agus. Sebenarnya tahun depan 2022 ini kan kita sudah menyediakan ini anggaran untuk membantu atau memberikan insentif bagi mahasiswa-mahasiswa vokasi yang ingin melakukan kampus merdeka yang ada beberapa menu, salah satunya adalah ke luar negeri. Nah, Ibu dan Bapak, saya ingin bertanya nanti ke Pak Agus Win dan Bu Endang, yang kebetulan ada di sini ya, kebetulan sebagai tim kami. Atau ke Pak Beni, Ini ke Pak Beni ada nggak ya Pak Beni? Hadir Pak, hadir. Ya. Nah, Pak Beni, ini kan dari kemarin kan belum kita segera putuskan ini. Saya belum dapat rekomendasi dari Pak Beni. Ini kan mau kita besarkan pengiriman ke Hungaria, bahkan sampai 500 atau bahkan sampai 1000. Apakah kita akan mengerahkan MBKM untuk mendukung ini atau kita biarkan program ini berjalan secara organik? Dalam konteks insentif. Ini kan yang belum kita putuskan sampai sekarang. Maaf saya tagih di depan umum, biar ya kita sama-sama tahu apakah Diksi ini akan memberikan dukungan atau ya secara insentif ya, secara insentif anggaran. Satu, apakah selevel ISMA kita biayai seperti kita mengirimkan mahasiswa ke luar negeri full, atau tidak sama sekali, atau ada di tengah kita berikan semacam uang saku seperti apa gitu. Nah ini kan harus segera diamankan, dan di sini ada Pak Agus Win nanti akan membantu memastikan semuanya ini terjahit gitu. Mohon maaf Pak Heru, Pak Agus, Pak Uf, Pak Andre, ini kami intinya kami ingin benar-benar program ini benar-benar salah satu andalan kita nanti, karena memang yang pertama sudah berhasil, kita melihat potensi besar. Sementara kita juga akan melakukan ini dengan Jerman dan dengan negara-negara lain. Mungkin pendek saja itu dari saya. Intinya terima kasih. Saya pribadi belum sempat mengedit Pak Uf, Pak Heru, video kiriman dari anak-anak. Tapi kalau masih ada video-video kiriman lain, saya tunggu. Ini nanti kebetulan mungkin akhir tahun ini akan saya mengedit video-video ya tentang kehidupan mereka, testimoni mereka, atau ya, ini kan harus diviralkan. Tapi bagaimana cara memviralkannya kan ini harus masuk ke medsos. Kita harus bikin video konten yang memang luar biasa. Kemarin sumbangan dari Pak Uf, dari perjalanan Pak Uf ke sana sudah saya terima, belum sempat saya edit aja. Tapi kalau masih ada materi-materi video yang akan menyusul, itu akan sangat kami harapkan. Toh juga nanti kalau insya Allah kalau saya jadi ke Hungaria, pasti saya nge-vlog di sana. Itu sudah pasti. Tapi kan kita jangan nunggu-nunggu, ini kan biar bisa heboh. Nanti kan kita edit, kita sebarkan ke seluruh SMA, SMA, dan SMK se-Indonesia. Ini loh, perguruan tinggi kita magangnya aja ke luar negeri. Ini ya. Kalau nggak diworo-worokan, ya gimana orang mau tahu gitu. Yang tahu cuma kita-kita aja. Hanya kita-kita yang tepuk tangan buat kita sendiri. Nah, ini juga saya ingatkan juga pada timnya Pak Beni nanti, timnya Pak Agus nanti untuk kerjasama ini, ya marilah kita punya jiwa narsis gitu ya. Jangan terlalu jangan terlalu kayak Cara juga Pak. Ya betul, reputasi sama dengan prestasi dikalikan komunikasi. Jadi kalau cuma berprestasi tidak dibikin komunikasi, komunikasinya kalau cuma sekali masuk koran ya orang nggak ingat. Komunikasi harus terus berulang-ulang. Inilah kenapa saya sendiri yang aktif untuk mengemis-ngemis dari Pak Uf dan Pak Heru, mohon dikirimi materi, entah video, foto, nanti kita jahit, kita bikinkan
rutin satu pemberitaan tentang mahasiswa kita di Hungaria gitu. Mungkin dari saya gitu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mewujudkan batch pertama ini. Alhamdulillah sudah terlaksana. Nah, kita pengennya 500 nih, bisa nggak ya untuk batch berikutnya ini 500 kan butuh 10 perusahaan berarti. Ya mungkin jangan 500 lah, 200 mungkin ya untuk graduate lompatannya dari 50 ke 200 sudah bagus, tapi baru 2 perusahaan aja sudah 50, mestinya kalau ke 5 perusahaan kan bisa 200 atau 300. Baik, demikian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat yang terbaik untuk anak-anak kita, kelak mereka akan menjadi penerus pemimpin kita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wikan Sakarinto PhD untuk kata sambutannya yang sangat bermakna dan juga menambah semangat untuk mempererat jalinan kerjasama antara PT Markija Berdaya Bersama dengan Sekolah Vokasi UGM dan juga dengan Politeknik Negeri Batam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan acara inti yaitu seremoni penandatanganan MOU antara PT Markija Berdaya Bersama dengan Sekolah Vokasi UGM dan juga dengan Politeknik Negeri Batam. Untuk penandatanganan dokumen MOU ini akan dilakukan secara virtual. Yang pertama akan dilakukan oleh PT Markija Berdaya Bersama dengan Politeknik Negeri Batam. Untuk itu kami undang dengan hormat kepada Bapak Andre Rasjid, Direktur PT Markija Berdaya Bersama, dan juga Bapak Uuf Brajawidagda, selaku Direktur Politeknik Negeri Batam, untuk dapat di spotlight oleh teman-teman operator, dan kami persilahkan untuk dapat melakukan prosesi penandatanganan MOU, dokumen MOU. Untuk Bapak Uuf belum, sebentar masih. Ya. Ya, sudah. Kami persilahkan. Terima kasih banyak. Kami persilahkan. Izin Pak Adri. Coba. Bismillahirrahmanirrahim, ditandatangani. Ya, jika sudah, mungkin bisa ditunjukkan dokumennya. Mungkin sebelumnya untuk virtual background bisa dinonaktifkan agar dokumennya bisa terlihat jelas. Oh, nah. Ini warung, Mbak, belakang saya. Oh iya. Ya, oke, baik, kalau begitu mungkin bisa coba. Wah, asik kalau warung, Pak. Ini. Oh, enggak Ya, apa-apa, baik. Pak. Cocok ini. Bisa teman-teman operator bisa di foto bersama. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Terima kasih untuk Bapak Uuf dan juga Bapak Andre Rashid. Selanjutnya, penandatanganan akan dilakukan dengan Sekolah Vokasi UGM. Untuk itu kepada Bapak Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi UGM, kami undang untuk dapat menandatangani. Kami persilahkan. Baik. Baik, jika sudah kami mohon untuk dapat menunjukkan dokumen kerjasamanya. Baik, di foto bersama Bapak 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Mariono dan juga Bapak Andre Rasjid. Pak Andre, makasih. Oke, selanjutnya masih kami undang untuk bisa berfoto bersama. Kami undang Bapak Wikan Sakarinto selaku Dirjen Vokasi dan juga kepada Bapak Beni Bandana Jaya serta Bapak Heru Dewanto untuk bisa di spotlight. Kita bisa foto bersama, kita abadikan momen pada hari ini. Bapak Uuf juga kami undang untuk bisa Bapak Beni, Bapak Heru, sepertinya Bapak Heru belum masuk, ya akan di spotlight oleh teman-teman. Baik, sudah. Mohon kalau bisa Pak Agus, Pak Uuf sama Pak Andre masih pakai itu tadi. Masih pakai menunjukkan dokumennya. tadi. Baik. Siap, sebentar Mas. Masih deg-degan baru ini Mas. Kebetulan diajak ke warung nih Pak. Baik. Memang ini jam makan siang, Mas. Jadi ya betul kalau di warung, kalau jam sekarang ke kolam renang ya malah aneh, Pak. Baik, sudah Pak Agus, masih kami tuh. Mungkin virtual background-nya mohon izin Pak Agus, Pak Dekan Sekolah Vokasi UGM.
Nah, ini kalau di print screen masuk ke Instagram kan bagus ini. Iya, Instagramable Pak Wikan. Ntar dulu ini tulisannya biar nggak ketutupan ya, saya agak minggir ke sini sedikit. Baik. Ya, sudah bagus. Baik. Mohon izin aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Agus Mariono, Pak Uuf dan juga Pak Rashid dan Pak Beni, Pak Heru serta Pak Wikan Sukarinto. Baik. Mari mungkin bisa kita berikan tepuk tangan virtual ya. Ini ada aplikasinya. Ya, ini saya di sini mengajak tim kami ya, Bu Endang sama Pak Agus Win. Pak Andri, saya kenalin Pak Andri dan Pak Heru. Saya perkenalkan ini ke Bu Endang sama Pak Agus Win. Pak Agus Win mohon bisa menampakkan diri. Jadi kami menyusun atau mengembangkan tim khusus namanya Tim Kerjasama Internasional Diksi. Kalau PIC rutinnya nanti Pak Agus Win, tetapi motor utamanya ada Bu Endang, Bu Nurmala, Bu Hilda ya. Nah, mohon Pak Agus Win, target kita next batch itu 200 hingga 300 mahasiswa dan we have to make it. Dan kita harus mewujudkannya ya dengan baik. Nah, di sini silahkan nanti bagaimana mewujudkannya, ya silahkan. Kalau Pak Agus Win mau ke sana sendirian ngecek bersama Pak Andri untuk cari perusahaan dan sebagainya, silahkan. Ini ada Pak Agus Win, saya kenalkan ke Pak Heru dan Pak. Kalau Pak Agus Win itu dosen di UGM, di vokasi UGM ya, tapi nanti benar-benar akan full time untuk membantu. Kalau Bu Endang, Bu Hilda, Bu Nurmala kan agak part time ya, karena Bu Endang sendiri jabat sebagai wakil dekan. Bu Nurmala juga jabat juga, Bu Hilda juga. Nah, ini ada Pak Agus Win yang bisa full time. Salah satu yang target utamanya adalah Hungaria, Pak Heru dan Pak Andre. Saya perkenalkan. Nah, monggo bisa dikoordinasikan next batch. Kita ambil aja angka 300, Pak. Amin, 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 amin. Sekali lagi terima kasih. Silakan nanti. Terima kasih Pak Wikan. Nanti kita kontak sama Pak Agus ya. Izin Pak Dirjen, terima kasih. Salam kenal Pak Heru dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya tidak menggunakan background ini belum dapat. Terima kasih. Izin untuk pengawal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sepertinya tadi kita belum berfoto bersama dengan seluruh peserta, seluruh tamu undangan yang hadir. Untuk itu kami mohon untuk Bapak dan Ibu yang belum menyalakan kameranya atau belum menggunakan virtual background, bisa kami persilahkan untuk menggunakan virtual background-nya dan menyalakan kameranya karena akan kita abadikan momen pada siang hari ini. Baik, sepertinya sudah proses ya, sudah banyak yang menyalakan kameranya. Di layar komputer saya ada 2 slide, dan di layar pertama, mohon izin, sudah siap untuk kami foto. Baik, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya mungkin bisa dipersiapkan senyum-senyum terbaik Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Ada pose lain mungkin Bapak yang lebih semangat, lebih ceria untuk mengawal kerjasama pada siang hari ini. Baik, boleh jempolnya Bapak dan Ibu. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan demikian maka berakhirlah acara pada siang hari ini, acara seremoni kerjasama antara PT Markija Berdaya Bersama dengan Sekolah Vokasi UGM dan juga dengan Politeknik Negeri Batam. Semoga dengan kerjasama atau link and match yang terjalin dapat membawa kemanfaatan untuk bangsa dan negara, khususnya bagi masing-masing pihak. Dan ke depan semoga kerjasama dapat terjalin dengan baik, serta dapat diperluas lagi dalam bidang lainnya. Kami, segenap panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Uuf, nanti mohon pengalamannya bisa ditularkan ke Pak Agus Win dan Bu Endang dan tim ya, Pak Uuf ya. Oke, dengan senang hati, Pak. Ke sana. Dan mohon nanti langsung aja Pak Agus Win bisa mengundang beberapa kali rapat, Pak Heru, Pak Andre. Pokoknya
kita harus punya mimpi besar, tapi kita tahu bagaimana kita mewujudkannya ya. Jangan sampai cuma mimpi, dan ini sudah diinisiasi oleh batch pertama yang sudah baik sekali. Baik, dari kami terima kasih. Salam hormat semuanya. Oke, sehat Ya, selalu. terima kasih Pak Wikan, Pak Ya. Agus, Pak Uuf semuanya. Iya. Pak Heru sehat selalu dalam Siap. jabatan barunya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi semuanya. Andre juga terima kasih. Ditunggu di Batam, Mas Heru. Ya, Ya, ditunggu di Batam. Batam itu Politekniknya mau buka cabang di Bintan itu, bikin Poltek Batam cabang Bintan. Sama Pekanbaru ini, Mas Dirjen. Bersama kan baru ya, itu Polteknya makin membesar itu. Mantap. Izin. Iya, makasih. Assalamualaikum. Wikan, matur nuwun. baik pamit ya semuanya. Pak Heru, terima kasih. Pak Andre. Tim semua, Pak Sehat Dirjen. selalu Pak Beni, nggih, Mas Selalu, Adi. Pak Beni. Terima kasih Pak Uuf. Kasih Pak Bagus. Bagus semua. Andri, Izin. terima kasih Pak Hadid. Izin. Terima kasih Bu Sinta, Bu Safira, mohon izin. Adit, Bu Safira, Bu Yana, mohon izin, terima kasih banyak. Pak Agus juga, salam kenal Bapak Ibu. Salam kenal Pak Agus. Oh ya Pak Agus, Selamat kenal ya. saya sebelumnya sering komunikasi dengan Pak Endang, Bu Endang ya, untuk Oh, iya. kita. Mungkin nanti kita bisa lanjut ya Pak. Oke, mohon izin mumpung masih di sini, Pak. Saya panggilnya Mas Hadid ya. Boleh Pak, Dari Markija. Markiza. Ya. Mumpung bertemu di sini, boleh minta waktu sebentar? Boleh, monggo Pak. Oke, saya terus terang baru pertama kali mendengar dan izin memohon tempat ya Mbak Sivera ya. Monggo Pak Win. Oke, nggak ada acara berikutnya ya. Oke. Kemarin yang untuk mungkin saya kemarin diberi mandat untuk Pak Dirjen untuk mengakselerasi ini dan men-scaling up gitu. Nah, kemarin kolaborasinya seperti apa? Saya bisa minta mungkin sekitar 2 menit 3 menit gambarannya seperti apa ya? Program yang sudah berjalan gitu. Oh iya, gini Pak. Jadi kita memang yang menarik dari program ini adalah kita asasnya kan pertama supply dan demand ya Pak. Jadi memang di Hungaria itu kekurangan tenaga kerja, dan Indonesia pun kita kelebihan tenaga kerja. Jadi sangat pas sekali Pak, link and match di situ. Jadi dulu tuh awal-awal Pak Dirjen cukup kaget dengan adanya program ini tanpa mahasiswa bayar. Karena kan beberapa kali kan kasusnya itu adalah ada uang dikeluarkan oleh Politeknik ya Pak ya, atau oleh mahasiswa untuk program magang ke sana. Tapi kan kita tidak, karena kita memang dasar basis utamanya supply demand bisnis ya Pak. Ya. Seperti itu. Nah, kemarin itu kita sudah memberangkatkan 50 peserta. Oke. 10 peserta awal adalah 5 pilot fitter dan 5 pilot welder. Oke. Itu kita kerjasama dengan UGM, Politeknik Negeri Batam, dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Tapi turns out mayoritasnya adalah dari Politeknik Negeri Batam dan UGM ya Pak. Oke. Nah, lalu setelah itu kita ada 20 experience fitter. Ya. Posisi experience fitter. Jadi kalau sebelumnya itu pilot fitter dan pilot welder adalah mereka mahasiswa yang memang belum memiliki pengalaman, Pak. Pengalaman mungkin hanya beberapa bulan ya. Nah, yang experience fitter ini adalah mereka yang mempunyai pengalaman 1 tahun minimal. Jadi mayoritas dari mereka adalah alumni baru ya Pak, alumni baru, dan juga mahasiswa tingkat akhir biasanya. Oke. Yang dari 20 itu. Nah, yang ketiga adalah program magang di bidang agriculture. Nah, di sini yang mayoritasnya dari UGM, Pak. 13 kandidat dari 20. Dari 20 adalah dari UGM di situ. Posisinya adalah untuk mushroom pickers dan compost production workers. Nah, program ini yang cukup baik ya Pak. Mungkin sangat baik ya dari program ini adalah kita bangun komunikasi dengan perusahaan dan politeknik terkait dengan job distribution yang mereka lakukan. Sehingga goal utama tetap adalah saat mereka pulang ke Indonesia, pekerjaan atau magang yang mereka lakukan di sana itu sesuai dengan kurikulum yang dibuat oleh kampus. Makanya kemarin saat kita mengirimkan mahasiswa UGM dan Politeknik Negeri Batam, kita komunikasi back and forth Pak.
pekerjaan di sana seperti apa, kira-kira pas nggak dengan kurikulum yang ada di Batam, seperti itu. Itu yang kita lakukan kemarin. Dan akan kita lakukan juga untuk yang ke depannya, Pak Agus. Kalau kalau yang ini khusus untuk Hungaria atau juga bisa untuk negara yang lain ya? Kalau PT Markija. Target kita negara lain juga, Pak. Tapi sekarang sekarang memang yang banyak adalah dari Hungaria, karena kita sudah ada kantor di sana, Pak. Oke, kalau ininya apa namanya purely ini akan istilahnya bekerja sama dengan business to business, ataukah di sana juga ada lembaga pendidikan yang mengcover misalnya dari atas pendidikan di sana, kah ada support seperti itu, ataukah memang purely dari business to siapa ya? Business to business-nya dari PT Markijanya? Kalau support kita disupport oleh embassy, Pak. Embassy Hungaria di Jakarta kita disupport. Oke. Kita disupport, tapi untuk dalam konteks bantuan dana ya, Pak. Bantuan dana tidak ada dari sana. Tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Tapi dari dalam konteks G2G ya, G2G dari government di Hungaria melalui embassy-nya memang memberikan endorse dan support, Pak. Dan bahkan saat ada MOU antara di awal kita sudah ada MOU, Pak. MOU antara Gemtek, lalu Forum Direktur Politeknik Negeri seluruh Indonesia, PII dan Embassy Hungaria. Ya, mungkin apa namanya sedikit informasi ya. Kadang kita kalau membuat program secara seperti ini, yang terjadi friksi adalah nanti sudah dikomunikasikan dengan pihak departemen atau belum. Nah itu. Jadi mungkin apa namanya saya kurang tahu ya kemarin proses seperti apa. Mungkin kita perlu digging sampai kepada level departemen. Jadi nanti endorsement itu keluar dari departemen atau prodi paling tidak. Nah itu apakah kemarin sudah atau belum? Ini akan lebih powerful lagi sebenarnya kalau apa namanya ada endorsement dari prodi, utamanya nanti bisa kita sinkronisasi dengan program Merdeka Belajar dan nanti apa namanya dukungannya lebih kuat lagi, karena kadang-kadang bukan yang menjegal, bukan sih, kadang-kadang ada sesuatu yang apa namanya di level departemen itu yang ada mahasiswa yang keluar, itu saya juga mendapatkan informasi ada yang mahasiswa keluar karena ingin mengambil program ini gitu. Nah itu apa namanya sayang gitu loh. Jadi betul. Ya itu apa namanya karena mungkin kurang sinkronnya saja. Tapi let's forget it, jangan forget it ya. Kita belajar dari pengalaman itu, nanti coba kita pikirkan bersama-sama scaling up-nya seperti apa. Saya sendiri sih sekarang sedang berusaha untuk yang di Swiss, dengan di Jerman, sama yang di Jepang gitu. Kalau yang di Jepang sih mungkin dengan Kementerian Tenaga Kerja sudah ada ya. Di sana kan pemerintah juga sudah ada. Sebenarnya kita cukup roadshow saja dari apa namanya dari perusahaan dan apa namanya itu kalau apakah PT Markija sudah mengarah ke sana atau belum, saya belum tahu ya. Cuma di apa namanya di Jepang juga punya opportunity. Kalau yang di Swiss itu lebih kepada pendidikan tinggi, kalau yang di Jerman memang kepada lebih SMK ya. Itu yang saya inikan, dan mungkin nggak tahu kalau apa namanya. Sebenarnya Pak Agus, kita memang tentu kita berpikir jauh ya Pak. Kita pengen juga expand ke negara lain, khususnya misalnya Asia. Tapi memang kita merasa bahwa pertama memang kita harus di Hungaria karena memang kita strong di sana. Kita tidak mau menawarkan sesuatu yang maksudnya ini kan mahasiswa ya Pak, mahasiswa dan alumni, mereka masih muda dan tugas kita di sini kan selain dalam konteks bisnis, kita harus memastikan bahwa mereka safe di sana. Kita mengetahui perusahaan di sana seperti apa, makanya kita membuat perusahaan di sana Pak, di Hungaria. Kita ada perusahaan di Hungaria dan juga ada SDM WNI di sana Pak. WNI di sana. Kita ada 2 orang WNI di sana untuk memastikan bahwa komunikasi antara perusahaan dan mahasiswa atau alumni juga dengan Markija di Indonesia itu lain ya Pak. Oke, baik. Seperti itu. Oke, ya. Saya juga lebih baik fokus di Hungaria. Ya, fokus kita sebenarnya di Eropa Pak. Di Eropa ya. Kalau kita mau expand mungkin Asia nanti belakangan, yang pasti di Eropa Pak. Dari Hungaria kita akan keluar mungkin ke daerah Polandia, Jerman yang deket ya, Jerman. Seperti itu. Dan Pak Agus, saya manggilnya Pak Aguswin ya? Pak Aguswin ya. Dan Pak Aguswin kita juga sebenarnya ke depan juga ingin Pak melakukan hal yang sama dengan alumni SMK Pak sebenarnya. Alumni SMK. Enggak hanya alumni Politeknik ya mungkin ya. Mungkin alumni SMK
Cuma nanti diskusi lebih lanjut dengan Pak Guswin ya. Kalau di SMK itu misalnya dengan di Markija, dengan dia ikut program Markija, di alumni SMK, terus bisa kita align-kan setelah dia pulang 2 tahun dengan D1 atau D2 kan menarik Pak. Untuk kampus Merdeka Belajar kan, sebenarnya mereka itu kan se-align ya Pak, sesuai ya Pak. Ya, oke. Baik, nanti menarik. Terima kasih. Mungkin kita kolaborasi nanti. Saya coba dengan tim dengan lebih detail. Tadi disampaikan Pak Dirjen juga. Saya mungkin daily work-nya di saya. Cuma kita bekerja dalam tim yang besar juga. Nanti izin untuk mungkin sedikit merepotkan atau kerjasamanya. Nggak apa-apa Pak. Justru kita juga senang kalau banyak kandidat yang berangkat kan Pak kemarin. Kita juga target kita sebenarnya tahun depan 1.500 Pak. Kita pengen ya. 1.500 mahasiswa dan alumni ya. Mahasiswa dan alumni. Mungkin nanti kalau memang ternyata Pak Aguswin juga diberikan tugas untuk memberangkatkan alumni SMK, kita juga bisa brainstorming ya lebih jauh mengenai konsepnya seperti apa kalau alumni SMK seperti itu. Baik, mungkin saya kirimkan nomor WA saya sebentar, sama ada 2 saya. Oke, saya kebanyakan menggunakan yang nomor bawah. Mas Hadid 0818 ya Pak? Plus 81 plus 8. Oh, nomor luar ya Pak? Ya, plus 81 80 4800 2707. Oh, sebentar Pak. Saya foto dulu deh. Plus 81 itu mana ya Pak? Jepang. Oh, Bapak dulu di Jepang ya? Ya cukup lama, 12 tahun. 12 tahun. Aktif di PPI juga Pak? Oh, lumayan. Kebetulan dulu saya S1 di Amerika, S2 di Hungaria, Pak. Oh, di Hungaria. S2 di Hungaria. Ya, saya S2 di sana, kerja di Jepang juga, S3 di sana juga. Cuma kemarin waktu satu angkatan sama Pak Dirjen. Oh, ya, Pak Dirjen juga Jepang ya, kalau nggak salah ya, Pak. Iya. Oke, baik Mas Hadid, kalau Pak Heru Dewanto tadi Pak Direktur ya, atau Pak Andre? Pak Heru Dewanto. Pak Heru Dewanto itu Ketua Umum PII 2018 sampai 2021. Jadi baru program ini kan yang menginisiasi adalah Markija, PII, dan FDPNI, UGM ya Pak. Nah, Pak Heru ini Ketua Umum PII, tapi baru demisioner, sekarang menjadi Ketua dan Dewan Pakar di PII. Jadi masih dalam konteks, karena kita kan mungkin saya lupa nggak tahu Pak Agus, Pak Aguswin ya. Salah satu benefit dari program ini adalah mereka yang lulusan D3 atau D4, mereka saat pulang bisa mendapatkan gelar insinyur Pak. Oh, oke. Ya. Sertifikasi keinsinyoran, betul. Yang mensertifikasi PII-nya atau PII-nya melalui politeknik atau kampus Pak. Oke. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih waktunya. Nanti kita ngobrol kita share di satu lagi Pak, benefitnya itu cukup oke dari segi mungkin kalau Jepang lebih bagus kali ya, lebih banyak ya. Tapi kemarin dari yang 2 posisi itu range gaji mereka ada 700 sampai 1.000 USD di luar tempat tinggal, makan, tiket pesawat, visa. 7.000 annual income yearly ya? Itu nggak 700 sampai 1.000 USD per bulan. 700 sampai oke. Ya. Tanpa makan ditanggung, tempat tinggal ditanggung. Seperti itu, Pak. Baik. Di luar overtime ya. Oke. Kalau mereka mau. Seperti itu, Pak. Baik. Oke. Nanti kalau boleh ada paparan ataupun ada bisa diminta bantuannya untuk bisa dikirimkan ke saya. Nanti saya coba untuk elaborasi maupun pelajari lebih lanjut. Izin saya masih baru tune in sekarang ya. Tadi sekitar 2 minggu lagi kita ada MOU baru dengan Politeknik Negeri Sriwijaya. Mungkin Pak Aguswin udah cukup involved paling dari ke depan. Baik. Terima kasih. Kita diharuskan membuat MOU Pak sama Pak Wikan. Jadi kita siap. Oke, Pak Agus. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak. Izin Pak Bu, saya live ya. Bu Febriana, Pak Handi. Iya Pak, saya juga izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.